Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummatun yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah, bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adikku sekalian, kita diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertemu dengan bulan Ramadan yang mulia, yang istimewa, penuh keberkahan. Ramadan istimewa karena ada ampunan Allah yang sangat luar biasa. Ramadan istimewa karena ada pelipat gandaan pahala. Ramadan istimewa karena ada peluang menjauhkan dari syaitan. Ramadan istimewa karena semua waktu siang dan malam mempercepat terkabulnya doa. Bapak-bapak, ibu-ibu dan adik-adik sekalian, di antara makna bulan Ramadan yang sering disebutkan adalah bulan puasa, bulan Al-Quran, dan sebagainya. Ya, bulan Ramadan juga dapat dikatakan bulan tarbiyah dan bulan dakwah. Bulan tarbiyah makna yang spesifik adalah bulan pembinaan. Ya, setiap muslim dibina dan dibentuk karakternya oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi pribadi yang bertakwa. La'allakum tattaqun. Nah, takwa di sini bukan sekedar label, simbol, atau sertifikat, ya, tetapi menjadi pribadi yang tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selama bulan ini kita diarahkan untuk menjadikan Allah Subhanahu wa taala sebagai tujuan utama kita. Sebagai tempat kita bersandar. Sebagai tujuan utama kita, meskipun tentu saja bukan berarti di bulan lainnya itu tidak diajarkan. Ya, terutama dalam 3 kategori, ya, dalam 3 kategori ruang lingkup keberagamaan, dalam tataran keimanan, dalam tataran syariah, dan yang ketiga dalam tataran akhlak. Ya, bagaimana bulan Ramadan ini, ya, kita diajak untuk menghadirkan nilai-nilai keimanan bukan hanya sebatas teori, bukan hanya sebatas pemahaman, tapi langsung pada pengamalan. Ya, makanya ya, seruan-seruan dalam bulan Ramadan ini penuh dengan panggilan keimanan. Ya ayyuhalladzina amanu man shoma ramadhana imanan wahtisaban, gitu ya. Ya ayyuhalladzina amanu man qoma ramadhana imanan wahtisaban. Ya ayyuhalladzina amanu man qoma lailatul qadri imanan wahtisaban. Nah, kita diajak betul-betul menghadirkan keimanan ini dalam sikap dan perilaku. Bahkan puasa ini, ya, kita dilatih dengan keikhlasan, muraqabatullah, sadar atau tidak sadar kita sedang dibentuk, ya, untuk menjadikan bagian dari kepribadian kita, karakter kita. Maka ketika kita menyadari hal ini dengan baik, bahwa ini adalah bulan tarbiyah, bulan pembentukan mentalitas dan karakter, ya, maka diharapkan agar ini dan seterusnya menjadi bagian dari kehidupan kita yang tidak terpisahkan, yang melekat, yang inheren, mendarah daging dalam kehidupan kita. Ya. Setelah itu, bagaimana nilai-nilai pembinaan kita hidupkan di sekeliling kita. Mungkin di keluarga kita, pergaulan kita, agar nilai-nilai itu bisa hadir di tengah keluarga kita. Nilai keimanan, nilai ketundukan kepada syariat, ajaran Allah Subhanahu wa taala, nilai akhlak, semua perkara-perkara yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan. Iman kita jelas harus diwujudkan dalam ketundukan kepada syariah, jelas juga dibingkai dengan akhlak yang baik. Kemudian setelah itu nilai-nilai ini dapat disebarkan, ditawarkan, disampaikan kepada siapa yang dapat kita sampaikan. Nah, dimulai dari lingkup terdekat kita. Nah, dari ini bisa kita maknai bahwa Ramadan adalah syahrud dakwah, menyeru, menyampaikan. Bulan di mana saatnya kita sangat kondusif, ya,
bagi kita untuk menyeru, menyampaikan nilai dan ajaran Allah Subhanahu wa taala. Sebab kaum muslimin berada dalam tarbiyah Ramadan. Mereka diingatkan dengan ketundukan, kepatuhan kepada Allah secara umum, ya, meningkat. Ya, kepatuhan, ketundukan pada Allah secara umum meningkat. Di masyarakat kita, ya, sehari-hari kita perhatikan kalau mereka ngobrol, ya, ada orang yang mungkin menyimpang, ya, diingatkan, lagi puasa, begitu. Sebenarnya tanpa sadar suasana religius di tengah masyarakat kita itu meningkat. Masjid ramai, sholat subuh lebih ramai dari biasanya di bulan lain. Ini merupakan kesempatan yang sangat luar biasa bagi kita untuk menyampaikan pesan-pesan dan ajaran dari Allah Subhanahu wa taala. Sejatinya ini melanjutkan seruan dan panggilan Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis Tirmizi, Ahmad dan lainnya, ya, setiap malam di bulan Ramadan ada seruan. Wahai orang yang menghendaki kebaikan, datanglah. Wahai orang yang mencari kemaksiatan, kemungkaran, menyingkirlah. Nah, ini menunjukkan bahwa Ramadan saatnya kita menyeru. Sebagaimana setiap malam Allah menyeru hambanya. Mengajak hambanya, ini tawaran yang terbaik di bulan Ramadan. Datanglah, ambillah, manfaatkanlah. Sementara mereka yang nauzubillah min zalik, doyan kemaksiatan, kemungkaran, menyingkirlah. Maka sesungguhnya ini merupakan pesan bagi kita untuk melanjutkan, meneruskan seruan dan ajakan Allah Subhanahu wa taala untuk menghidupkan suasana dakwah, semangat menyeru. Tentu bentuknya tidak harus selalu ceramah, kajian dan sebagainya. Bisa dalam berbagai cara dan pendekatan yang mungkin cocok di lingkungan kita. Momentum Ramadan adalah kesempatan yang luar biasa bagi kita untuk berdakwah. Manfaatkanlah dakwah ini sebagai upaya agar kita punya andil dan kontribusi dalam menegakkan dan menyebarkan syiar dari ajaran Allah Subhanahu wa taala. Maka selain dakwah, memang dikenal Ramadan itu syahrul jihad, bulan di mana kita dapat berjuang, berjihad, memberikan kontribusi bagi agama. Dan ini merupakan konsekuensi logis yang jelas dan tampak. Lahirnya pribadi ya, yang dengan tarbiyah Ramadan ini diharapkan lahir syahsiah Islamiyah dengan segala makna yang terkandung di dalamnya, ya, baik dari segi keimanan, ketaatan kepada syariat dan akhlaknya. Maka yang diharapkan setelah itu adalah menjadi syahsiah daiyah, pribadi yang selalu mengajak, pribadi yang selalu menyeru kepada kebaikan. Ya, sebab itu merupakan konsekuensi iman. Berdakwah adalah konsekuensi keimanan. Dakwah bukan hanya monopoli, ya, para kiai, para ustadz, ya. Siapapun seorang muslim, ya, paling tidak punya peran, punya andil dalam dakwah. Dalam surah Al-Baqarah 104 Allah mengatakan, "Wal takum minkum ummatu yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar ulaika humul muflihun." Hendaklah ada di antara kamu, ya, segolongan orang yang menyeru kepada kebaikan, menyuruh berbuat yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar. Mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, ayat ini merupakan perintah yang berlaku bagi setiap orang beriman untuk ikut andil dalam amar ma'ruf nahi mungkar. Konsekuensi logis atau sebuah sikap yang refleks dan spontan ketika seorang sudah merasakan kebaikan dari ajaran Allah Subhanahu wa taala, seorang sudah tertarbiyah lalu dapat merasakan nikmatnya, ya, dari keimanan, dari keislaman, secara otomatis akan mengajak yang lain. Misalnya kita beli produk, ya. Kalau produk itu kita rasakan manfaatnya, maka ketika ada orang lain yang mau membeli produk, kita sampaikan manfaatnya, ini bagus gitu, tanpa kita harus disuruh oleh marketing perusahaan tersebut gitu. Mari kita susun, ya, strategi, ya, bersama kelompok anggota kelompok, ya. Bisa kita buat misalkan sanlat Ramadan, tadarus bersama, pemberatasan buta huruf Al-Quran di sekolah-sekolah misalkan, pelayanan kesehatan dan seterusnya. Ya, Ramadan, ya, bulan momentum untuk mengajak, menyeru orang untuk mengikuti tarbiyah. Inilah jihad kita saat ini. Inilah proyek besar amal jama'i kita. Ketika kita sudah bergerak mengajak orang lain ikut tarbiyah, ya, selanjutnya Allah yang akan menggerakkan mereka.
Insya Allah ratusan kelompok tarbiyah baru akan tumbuh bila kita semua bergerak, mengambil peran, merekrut dan membina. Karena di luar sana masih banyak orang-orang yang mungkin sudah mendapatkan hidayah, tapi ya kadang kalau sholatnya masih bolong-bolong, ya tidak puasa Ramadan penuh, akhlaknya tidak terjaga. Inilah orang yang layak untuk ditolong, bukan dibenci, bukan dimusuhi. Kita ajak baik-baik. Ya, dalam hadis riwayat Bukhari Muslim, kita diingatkan, jika Allah memberi hidayah kepada seseorang dengan usahamu, ya, maka itu lebih baik dibandingkan kamu memiliki unta merah. Unta merah, humrun na'am, adalah simbol harta paling baik, terbaik, paling berharga, paling bergengsi di masa Nabi Muhammad SAW di masyarakat Arab. Ya, dalam hadis ini ya digunakan sebagai metafora duniawi untuk menunjukkan betapa berharganya pahala amal akhirat. Betapa berharganya pahala amal akhirat. Ya, seperti melakukan dakwah ilallah yang jauh lebih mulia. Nah, saudara sekalian, ya, proyek Nabi Muhammad SAW adalah iqamatuddin hingga akhir zaman, ya, dengan target memenangkan izharuddin dari semua isme-isme yang ada. Bagaimana caranya? Dengan berdakwah kepada sebanyak mungkin manusia. Rekrutmen tanpa batas. Sebagai penutup, mari sukseskan Gebyar Jabar Membina 2026. Salam kaderisasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.